Mungkin ada teman-teman komunitas yang menonton video saya dan lemah ya, kurang bersemangat menambang koin pi. Ya, saya sarankan dan saya kasih masukan ya. Jika Anda baru menambang koin pi ya, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang namanya wallet ya. Jadi yang kita butuh sebagai penambang pi itu wallet sebenarnya, wallet pi. Kalau kita yang baru bergabung pi network dan menambang ya, kita butuh wallet ya. Karena waktu yang kita dapatkan cuma hanya berapa hari, berapa bulan, atau mungkin nggak nyampe setahun kita nambang ya, otomatis kan koin kita kan sedikit ya, cuman paling nggak nyampe juga 500 koin. Tetapi kita punya keyakinan nih bahwa pi network itu akan sangat berharga di masa depan. Ya, bukan lewat GCP 314159, lewat bursa market ini kan, market pertukaran bursa ini ya pasti akan bagus di masa depan ya. Kenapa saya katakan pastikan? Ya, karena gini Sobat Pionir, pi network ini memiliki supply yang terbatas yaitu 100 miliar dan supply yang beredar 8 miliar koin sekarang. Anda lihat ini. Jadi potensi daripada pi network di masa depan Sobat Pionir itu sangat bagus. Saya pernah prediksi di video-video saya sebelumnya bahwa pi network itu akan bisa mencapai 100 dolar. Kenapa bisa mencapai 100 dolar? Karena pi network bukan yang sekedar kripto yang bisa diperdagangkan di bursa, tetapi akan dijadikan komoditi yang bisa ditukarkan dengan komoditi lainnya. Ya contoh ya, kalau ada komoditi lain seperti ya Anda jual beli ya, Anda punya emas, bisa Anda tukar dengan pi network, karena pi network itu juga komoditi untuk saat ini. Belum resmi menjadi alat bayar yang sah di seluruh dunia ya. Jadi ya beberapa negara yang menerima kripto bisalah untuk menjadi alat bayar. Tetapi kayak Indonesia, pi network itu hanya komoditi. Jadi saya kasih ulasan ini sesuai fakta ya, bahwa pi network masih sebatas kripto umum seperti kripto lainnya. Untuk pengembangannya arahnya juga ya bagus ya, arahnya pengembangan pi network itu akan menjadi kripto yang bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan bisa kita belanjakan produk barang dan jasa. Pengembangan itu butuh yang namanya regulasi dalam izin-izin pemerintah dunia, bahkan di setiap wilayah yang ada di seluruh dunia, setiap negara perlu ada regulasi. Jadi kita mematuhi regulasi, kita juga mematuhi aturan-aturan. Maka dari itu ya Anda jangan terburu-buru bahwa pi network harus open minded. Ya pada dasarnya pi network sudah open minded, tetapi jangan terburu-buru mengharapkan core team langsung membagikan koin sebanyak 80 miliar ke tangan pionir atau tangan perintis ataupun kepada komunitas. Itu butuh tahapan ya Sobat Pionir. Itu butuh tahapan untuk bisa mengimbangkan harga yang ada di market sekarang. Jadi ya motivasi saya saat ini, harga pi itu bisa tembus 100 dolar. Jadi kalau Anda punya koin dikit, Anda harus serok dari sekarang, beli di on ramper atau di bursa. Itu saran saya, karena pi yang ada di on ramper dan ada di bursa itu pi dari pionir juga ya. Pi yang masuk di situ yang diperdagangkan, ada yang jual koin ke bursa lalu Anda beli lagi. Jadi muter aja siklus ini, karena bursa nggak pernah beli koin pi dari core team. Bursa mendapatkan koin pi hasil dagangannya, dalam artian dia membuka perdagangan, jadi kita pionir yang menjual selama ini di bursa, lalu bursa mengambil koin kita dibayar, itulah terbentuk harganya. Dan di situ ada pionir yang beli, dijual lagi ke pionir. Jadi ini murni dagang ya. Jadi saya yakin pi network itu bisa tembus 10 sampai 100 US dollar. Dari mana Pak bisa hitung sampai segitu ya? Kita hitung pakai rumus kripto. Ya, di sini ada
Anda lihat di sini. Ini yang namanya cap pasar ya. Cap pasar Pinetok sekarang kan 28T. Otomatis kan dibagi dengan 8,3 miliar rumus kriptonya, yaitu cap pasar dibagi peredaran supply atau supply yang beredar, maka ketemu nilainya 3.300 sampai 3.400. Jadi 28T rupiah ini dibagi dengan 8,3 miliar, dapatlah harganya ini. Ya silakan Anda buka kalkulator baru Anda coba bagi ya. Nah, jadi semakin besar cap pasar daripada Pinetok, maka semakin besar juga harga daripada Pi, dan juga semakin sedikit supply yang beredar, maka semakin besar harga daripada Pinetok. Tetapi kalau cap pasarnya bertambah, peredaran supply juga bertambah, otomatis nilai akan begitu-begitu saja. Sampai sini sudah paham ya? Jadi menurut prediksi saya, sesuai white paper Pinetok yang Anda lihat ini, white paper Pinetok, saya tunjukin white paper Pi ya, supaya kita jangan beleng-beleng nih ya. Kita belajar nih, supaya teman-teman ya jangan beleng-beleng mikirin GCP melulu. Kalian nggak belajar-belajar, kapan cerdasnya gitu? Kaget nggak jadi GCP, kalian pada stres, akhirnya menyalahkan Pinetok. Padahal oknum yang menyebarkan GCP itu yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi ini ya. Jadi di sini Sobat Pionir, Anda lihat ini supply. Total supply Pinetok itu ada 100 miliar ya. Dan dibagi-bagi ya. Di sini ada 20 miliar untuk pra open mainnet, ada 45 miliar pasca open mainnet, ada 5 miliar untuk liquidity, ada 10 miliar untuk untuk project yang namanya ventures gitu ya. Ya. Jadi ini ya Sobat Pionir, kita belajar. Kita sudah lihat white paper Pinetok. Jadi jumlah Pinetok itu ada 100 miliar dan sebanyak 65 miliar akan dialokasikan untuk semua hadiah pertambangan ya kepada kita Pionir ya. Kita lanjut. Jadi ini. Ya. Jadi kita coba bagikan. 20 miliar koin yang tadi saya tunjukkan, itu saya tunjukin ya, 20 miliar koin Pi itu target di pra open mainnet ini. Sekarang kita berada di sudah open mainnet tapi ibaratnya baru permulaan. Target 20 miliar. Jadi mungkin selama 5 atau 10 tahun yang akan datang, koin Pi yang beredar itu sebanyak 20 miliar dulu. Sedangkan yang 45 miliar saya rasa ya belum lah ya. Belum dibagikan. Saya rasa mungkin nanti saat benar-benar matang ekosistemnya baru dibagikan secara bertahap lagi. Ya itu mungkin saja di 45 miliar itu mining reward atau ya mining reward dari nambang bersama atau node ataupun ya bonus-bonus yang di luar dari tambang sendiri ya. Seperti itu. Jadi kita coba bagikan. Kita coba hitung-hitung secara ekonomi berdasarkan secara rumus kripto berdasarkan kapital pasar. Jadi sekarang kita lihat ya. Pinetok ini kan kapitalnya sekarang urutan ke 40 ya Sobat Pionir. 40. Urutan ke 40 dengan harga 3.400, kapitalnya 28T. Sedangkan Bitcoin ya. Bitcoin ini kan 1,4 miliar ya. Kenapa bisa harga 1,4 miliar? Karena suplainya cuman 21 juta koin. Dan yang invest di dalam Bitcoin itu atau yang jadi investor itu menanamkan modal sebanyak 29 kuadriliun atau 29.000 T. Ya. Jadi kita pakai patokan kapital pasarnya Bitcoin. Jadi sesuai rumus kripto bahwa kapital pasar dibagi dengan 8 miliar. Dengan supply yang beredar ya. Saya prediksi supply Pi itu 20 miliar untuk 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Ya entah prediksi saya itu bisa meleset, tetapi itu yang paling dekat ya, paling realistis. Jadi 20 miliar, jadi kita lihat ya. Tadi untuk capital pasar daripada Pinetok itu Anda lihat 29 kuadriliun ya, ini 29 kuadriliun atau 29.000 T. Ya, sedangkan Pinetok tadi hanya 28 T saja ya.
Jadi kita ambil dari Bitcoin. Kita pakai Bitcoin patokannya. Nanti saya jelaskan berikut kenapa saya pakai Bitcoin ya. Jadi kita ambil 29T. 29.000 T. Jadi ini 29.000 T ya, nolnya harus banyak ya. 1 2 3 4 ya 5. 5 nol. 5 kali 3 berapa? 15 nol. Kita bagikan dengan berapa? Dengan 20 miliar koin yang ada di pra open mainnet. Seperti tadi di white paper Pinetok yang ini sobat pionir. Sebelum saya bagikan saya tunjukin ke teman-teman ya. Sahabat, yang ini. Yang pra open mainnet ini ya. Ini 20 miliar ini. Ya, untuk pertama dibagikan sampai tuntas. Ya, sekarang kan baru 8 miliar yang dibagikan. Target selama 5 sampai 10 tahun 20 miliar. Prediksi saya ya. Jadi dapatnya ini sobat pionir. Sabar ya. Ini 29 kuadriliun dibagi dengan 20, ini 20 juta ya, tambah lagi 3 nol. Ya, 20 miliar. Jadi satu koin Pi dihargai dengan, ini prediksi saya kalau mengikuti nilai dari, kalau mengikuti harga kapital pasar daripada Bitcoin dengan supply yang beredar 20 miliar di pra open mainnet ini. Jadi ada harga satu Pi itu bisa tercapai 1,4 juta rupiah. Ya, atau kalau dalam dolar kita bagi 16.500 bisa mencapai 87 dolar. Ya. Bayangkan sobat pionir, Anda coba bayangkan, menghalu dulu sedikit ya. Kalau Anda punya 1000 koin, kali aja 1000, 1.400.000 kali 1000. Jadi Anda punya tabungan 1,4 miliar di 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Maka dari itu saya anjurkan ke seluruh pionir Indonesia, Anda harus beli koin Pi. Yang sudah punya koin Pi banyak, ada rezeki beli nyicil. Beli di on-ramper, di bursa, Anda beli. Ya, beli saja, simpan. Ya, prediksi saya ya, nggak usah terlalu menghayal ya, sampai 5 miliar satu koin ya. Satu koin 1,4 juta aja udah kita bersyukur sekali. Itu aja udah ketinggian ya. Kita syukuri sekali. Maka dari itu ya, teman-teman pionir yang punya koin dikit harus serok. Karena Anda nggak bisa nambang seperti kami yang nambang dari 2019. Anda yang baru nambang bulanan, Anda sudah paham nih arah dari Pinetok. Anda mengerti, Anda pengen Pinetok sukses di Pinetok, ya Anda harus serok. Beli koin Pi. Sebanyak 1000 koin. 1000 koin itu wajib ada di wallet, bukan di penembangan ya. Wajib yang ada di wallet. Silakan serok. Semakin banyak juga semakin bagus. Maka Anda bisa sukses di masa depan. Itu saran saya ya sobat pionir. Hitung-hitungan saya itu berdasarkan rumus kripto dan ya mekanisme pasar. Pak bisa yakin kapitalisasi pasar Pinetok itu bisa mencapai Bitcoin? Apa sih yang nggak mungkin ya? Apa sih yang nggak mungkin? Saya katakan ini bukan berarti sesuatu yang mustahil bisa terjadi, itu ya pembodohan ya. Apa sih yang nggak mungkin kalau sudah ada rumusnya ya? Kalau Bitcoin saja yang notabene ya kripto yang nggak bisa digunakan sehari-hari untuk transaksi, bukan orang biasa yang bisa gunakan, hanya orang-orang tertentu. Bagaimana dengan Pinetok yang bisa mengakses ke seluruh segmen manusia gitu, ke seluruh ya ke seluruh apa ya namanya, ke seluruh, bisa mengakses ke seluruh tipe-tipe orang gitu, seluruh kelas manusia. Ada yang ya cuman hanya pegawai kantoran, nggak ngerti tentang kripto, bisa mengakses Pinetok. Ada cuman hanya nelayan, nggak tahu apa-apa tentang dunia kripto, bisa mengakses Pinetok. Ada yang cuman hanya sopir, nggak ngerti tentang kripto, gara-gara akses Pinetok bisa mengerti tentang kripto. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh proyek kripto lain. Maka saya yakin, kalau saya lihat dengan kacamata saya, Pinetok itu bisa mencapai 100 US dollar di masa depan. Ya, karena Pinetok nggak langsung boom koinnya seperti XRP. XRP dulu langsung di boom, nggak dibagi bertahap.
Ya, kalau Pinetok dibagi perlahan, dilihat perkembangannya. Makanya Pinetok sekarang belum benar-benar terdesentralisasi karena masih diatur sama Korte. Kalau 80 miliar koin itu yang nanti ya, bukan 80 miliar, 65 miliar koin yang diberikan kepada pionir, ya otomatis itu terdesentralisasi penuh. Karena Kortim nggak menjaga lagi koin kita, sudah diberikan ke pasar. 65 miliar, 20 miliar di pra-open mainnet, 45 miliar di pasca open mainnet. Ya, sedangkan yang namanya yang namanya 10 miliar untuk ventures itu kan dari pengelolanya dari dari Pinetok sendiri, tapi bukan Pinetok, tapi ada badan pengelola khusus untuk foundation yang 10 miliar. Yang 5 miliar liquidity itu sewaktu-waktu digunakan untuk mempercepat menjaga kestabilan daripada harga Pi. Makanya 5 miliar koin Pi itu untuk tujuan menjaga stabilitas harga Pi di masa depan. Itulah namanya liquidity pool. Jadi kalau Anda kurang belajar, bisa-bisa Anda jadi jadi pengikut GCP setia dan gak ngerti apa-apa. Kaget ngajari GCP, Anda nangis. Lalu menjelekan Pinetok. Itu yang saya nggak setuju ya. Anda harus mengerti dulu GCP dari mana, Pinetok dari mana, supaya kita jangan tersesat ya. Jadi Pinetok nggak pernah bahas ini ya, saya camkan lagi. Kortim, Pinetok gak bakalan buka pengumuman menyangkut nilai harga, karena nanti itu akan menyalahi aturan. Karena Pinetok nggak pernah founding, nggak pernah kumpul-kumpul dana. Pinetok juga nggak pernah buka yang namanya ICO. Jadi Pinetok itu menciptakan koin ya, dan juga menciptakan ekosistem. Terserah di dalam ada pedagang, pembeli, penjual. Kita yang menentukan di dalam harga. Ya, bukan hanya satu segelintir pionir, keseluruhan dunia. Penentuan nilai daripada Pinetok atau harga Pinetok itu ditentukan oleh siapa saja? Investor, pedagang ya, pionir, dan juga ya para penyedia utility, games dan lain-lain ya. Jadi inilah yang menentukan nanti. Bahkan pedagang-pedagang lokal yang transaksi di wilayah Anda masing-masing yang nggak masuk di utility daripada Pinetok, berdagang sendiri. Layaknya seperti layaknya Pinetok kita gunakan belanja otomatis di pasar ke depan. Dan yang kita tunggu-tunggu Pinetok ini Sobat Pionir, ini menurut saya ya, yang kita akan tunggu-tunggu ini kapan benar-benar desentral aplikasi itu bisa diakses sebanyak-banyaknya. Bukan hanya 1-2, bisa 1000, 2000 desentral aplikasi siap diakses oleh seluruh pionir di seluruh Indonesia. Itu aja. Kalau sampai terjadi itu Sobat Pionir, maka dunia akan bergoncang. Banyak yang akan melihat Pinetok, baik itu investor-investor besar, para perusahaan-perusahaan besar, yang orang-orang kaya di dunia atau di Indonesia yang akan masuk dalam proyek Pinetok di masa depan. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Ini nomor WA saya ada di tombol WhatsApp. Kalau ada yang mau beli koin, saya support. Khusus bagi yang gaptek, nggak bisa gunakan aplikasi bursa on-ramp untuk membeli koin, Yosua siap membantu kapan saja. Ya, saya lebih menganjurkan teman-teman beli koin daripada jual ya. Kalau mau jual ya silakan, ada kebutuhan dadakan dulu. Kalau nggak butuh-butuh amat, jangan dijual. Ya, serok saja. Perbanyak Pi di wallet kita. Jangan dengar desas-desus koin di bursa itu nggak asli, koin di ini nggak asli. Itu pembodohan global yang dilakukan oleh antek-antek GCP yang nggak ngerti tentang Pinetok. Mereka itu semua orang-orang bodoh, ya, nggak ngerti mereka. Apalagi mereka membeda-bedakan koin yang di bursa dengan yang ada di wallet. Itu penggoblokan massal di Indonesia. Teman-teman harus lawan orang-orang kayak gitu, ya. Bila perlu disungkem mulutnya gitu, dijahit aja, biar nggak usah ngomong, ya. Masalah harga yang berbeda di wallet beda, di bursa beda, itu kan pembodohan. Oke Sobat Pionir, bye.